Fokus. Oke. Yes. Jadi video kali ini sedikit berbeda. Bentar ya. Oke. Jadi video kali ini sedikit berbeda karena gue lagi di kantor. Karena gue udah bosen banget di rumah. Jadinya gue memutuskan untuk ke kantor, kerja di kantor. Karena kantor gue masih menerapkan WFH. Karena pandemi ini ya, yang udah 7 bulan, kita semua tuh terkurung di rumah. Jadinya ya udah, sekarang gue memutuskan untuk keluar. Karena gue udah bosen banget di rumah. Kira gue kerja di kantor. Walaupun gue di kantor sendirian, seperti yang kalian lihat sekarang, gue di sini sendiri, itu udah gelap. Emang dari tadi nggak ada orang. Jadi gue di kantor cuma literally sendirian, tapi kadang-kadang berdua. Kalau temen gue datang, temen gue juga anak deket sini, jadi dia kadang-kadang kesini karena bosen juga di rumah. Akhirnya dia datang buat ngobrol. Karena gini ya, gue nih 7 bulan di rumah. Gue nih orang ekstrovert sebenarnya. Gue tuh butuh temen bersosialisasi buat ngisi energi. Tapi karena pandemi kemarin tuh kayak 5 bulan kita PSBB ketat tuh bener-bener kopong gitu ya, nggak ada orang buat ngobrol. Kalau telepon ada, cuma kan beda feelingnya sama ketemu orang langsung secara fisik. Kita bisa bercanda lebih enak kan, bisa tampol-tampolan gitu, daripada di rumah cuma bercandanya nggak seru. Nah jadinya gue ke kantor sekarang. Terus tapi ya gitu deh, kantor kosong, gue cuma sendiri di kantor, nggak ada orang. Orang juga pasti pada betah gitu sih di rumah. Karena gue yang gak betah aja makanya pergi keluar. Terus apa ya, apa kabar kalian? Gue bingung aja sih mau ngapain lagi. Karena gara-gara pandemi gue juga jadi sedikit banyak mikir, ngapain ya abis kerja tuh ngapain. Kalau dulu kan enak ya, dulu tuh abis kerja kita ngantor jam 9 sampai jam 5. Gue sih telat sih, biasa jam 10 baru datang. Jam 10 sampai jam 6 ngantor gitu kan, enak. Terus pulang, makan, main game, tidur. Tapi kalau sekarang bangun jam 9 juga sih gue sih. Jam 9 jam 10 lah. Bangun jam 9 jam 10, terus kerja, itu pun dalam kamar, cuma dari ranjang pindah dikit ke kursi sama meja. Bangun dari ranjang ke meja, terus kerja, makan, keluar kamar bentar, habis selesai makan masuk kamar lagi, kerja lagi di meja. Terus udah sore jam 6 keluar lagi makan di depan di ruang tamu, ruang makan. Selesai makan balik lagi ke kamar kerja. Terus jam 11 jam 12 keranjang tidur. Dan begitu terus tiap hari. Rasanya udah bete sih. Jadi gue udah sedikit gak jelas juga di rumah ngapain gitu kan. Terus kalau di kantor tuh rame. Jam segini nih, ini jam 8 lewat 10. Jam 8 lewat 10 biasa masih pada main pingpong. Di sini. Ada juga yang mabar main CS atau enggak PUBG atau enggak mabar Mobile Legend, paling rame karena paling gampang. Biasa kita mabar main sampai jam 9. Enggak juga sih. Tapi ya kadang-kadang bisa sampai jam 9 main terus baru pulang. Jadi apa ya, itulah interaksi sosial yang enak menurut gue daripada sekarang. Walaupun orang bilang kerja kan enak ya di rumah. Dulu sebelum ada pandemi gue pengen banget kerja di rumah gitu kan. Gue bilang gitu ke bos gue, Pak bisa gak sih kita kerja tuh mobile dari rumah, karena kan kita anak IT gitu. Oh ya BTW kantor gue nih kantor IT. Gue juga anak jurusan IT. Kantor kita kantor IT. Dulu sebelum pandemi gue bilang gitu, Pak bisa gak sih kita kerja mobile dari rumah gitu, gak perlu ke kantor. Katanya sih bisa emang, tapi emang belum ada kebijakannya. Terus pas awal tahun tiba-tiba pandemi, semuanya harus dari rumah. Iya bener, seminggu 2 minggu awal enak. Menurut gue seminggu 2 minggu awal enak, karena masa transisi gitu lah ya. Pas adaptasi enak, kayak lu santai banget di rumah, bangun bisa jam berapa aja, lu mau kerja sampai jam berapa aja, tidur jam berapa aja, terserah lu yang ngatur. Yang penting kerjaan kelar. Tapi setelah 2 minggu gue baru nyadar itu gak bisa berlaku buat semua orang. Contoh kayak gue nih anak ekstrovert, jadi gue butuh teman ngobrol, bersosialisasi,
apa bercanda kayak ngobrolin apa kayak apapun itu, yang penting ketemu orang buat nge-recharge energi. Terus pas lagi di rumah ternyata gak bisa gitu. Akhirnya sebulan awal, bukan sebulan deh, sebulan mau ke 2 bulan awal itu gue lumayan stres sih, karena kekurung di rumah. Lu bayangin ya, setiap hari tuh keluar ke kantor, habis dari kantor bisa pergi ketemu temen dulu, nongkrong dulu, baru pulang. Terus berubah ke yang cuma di rumah, tok, diam sendiri, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja. Rasanya langsung kayak mau gila gue. Kayak gue kayak stres banget. Akhirnya ya udah, beruntung temen gue juga ada yang ke kantor gitu. Waktu itu masih ada project yang harus ke kantor. Jadi ada temen ke kantor, akhirnya ya udah gue pergi kantor juga sih. Akhirnya gue pergi ke kantor buat ya itu, ngobrol sama temen, sosialisasi. Karena kalau enggak stres. Habis itu PSBB transisi, terus masuk PSBB ketat versi 2. Wah, itu gue udah stres lagi tuh. Gimana nggak bisa keluar lagi. Terus yang pada ke kantor juga akhirnya nggak ke kantor lagi. Karena kebetulan projectnya juga udah bisa dilakuin di rumah, bisa mobile. Jadi sekarang nggak ada yang ke kantor lagi. Sampai bulan kemarin akhirnya gue mikir, gue udah stres di rumah, gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, gue pengen kerja aja di kantor walaupun sendirian, tapi gue masih bisa apa ya, beda atmosfer gitu ketika lu kerja di kantor sama lu ketika kerja di kamar sendiri. Kayak jadi beda, jadi badan lu tuh tahu kalau lu di kantor itu buat kerja, kalau lu di kamar itu ya buat istirahat, buat tidur, buat nyantai. Jadi waktu pas di kantor lebih produktif sih menurut gue daripada waktu pas gue kerja di rumah. Kira-kira sih kayak gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Gue cuma pengen cerita doang sih, karena sejujurnya gue lagi bingung banget sih mau ngapain lagi. Eh, jadi gue bikin video ini aja. Di samping gue bakal bikin video-video tentang duit-duitan juga. Kenapa gue bikin video duit padahal gue juga gak kaya-kaya banget? Ya karena gue cuma suka doang. Karena gue lagi pas pandemi ini nih, kemarin pas lagi pandemi, kan pas bulan Mei atau Maret ya, itu kan saham turun tuh. Semua saham turun, dan pada saat itu gue belum ngerti apapun tentang investasi. Gue cuma tahu P2P lending waktu itu. Gue cuma tahu obligasi sama deposito. Terus akhirnya gara-gara saham itu turun, gue jadi belajar tentang instrumen lain kayak reksadana, terus sahamnya sendiri itu apa, terus cara ngebaca reksadana sama saham, walaupun belum dalam-dalam banget, cuma kulitnya doang. Jadi sekarang gue malah tertarik dengan dunia itu, dengan dunia perduit-duitan itu. Ya udah, akhirnya gue belajar, gue cari tahu, dan ya udah gue buat video-video review tentang aplikasi-aplikasinya. Jadi yang gue review kan aplikasinya ya, bukan gimana cara buat beli yang bagus, jual yang mahal, beli yang murah, kayak gitu-gitu gue belum ngerti. Gue cuma nge-review aplikasinya aja. Walaupun mungkin kedepannya kalau misalkan gue udah belajar lagi, ya bisa aja gue ya nge-review. Cuma kayaknya itu bukan kapasitas gue buat bilang yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini bagus, yang ini jelek gitu. Jadi gitu sih, gue cuma pengen ngeluapin kebutuhan ngomong gue, daripada gue ngomong gak jelas sama siapa kek, sama apa gitu kan, daripada ngegibah ngomongin orang. Akhirnya ya udah, gue bikin video aja, walaupun gak ada yang mau dengerin, gak apa-apa. Kalau ya kemarin sih lumayan ya, yang akseleran tuh lumayan sih, sampai 3.000. Terus Coinworks juga lumayan, 1.500. Terus iPod juga yang kemarin nih saham itu kayak 1.900. Ya mungkin buat beberapa orang itu gue ngomong gak jelas sih, karena itu gue cuma berdasarkan apa yang gue tahu doang. Tapi ya semoga bermanfaat. Ada juga sih yang pakai kode referral gue, lumayan kayak gitu. Oke lah, mungkin segini aja buat video kali ini. Kayaknya gue bakal banyak bikin video tentang ngomong kayak gini deh, karena apa ya, ya enak aja sih ngomong daripada gue pendem sendiri. Bisa gila gue kayaknya. Oke, thank you ya buat nonton, walaupun ini videonya nggak jelas. Semoga sih, ini nggak ada manfaatnya emang. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye, thank you. Ini rekam kan?